bisa nyambung. Sekali lagi ya saudara sekalian, jadi kita upayakan kita menggunakan media ini seefektif mungkin ya, seefektif mungkin karena menghindari kalau ada wifi yang mungkin tidak bagus gitu ya, atau mungkin cuaca yang tidak bagus sehingga mengganggu konektivitas ini ya, sehingga kita manfaatkan betul. Oke, saudara sekalian ya, saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin kita masuk ke konsepnya, konsep tentang product design and development ya. Bagaimana perusahaan mendesain dan mengembangkan produk. Terakhir apa kemarin? Coba, ayo. Isu yang terakhir apa? Atau yang disampaikan poinnya? Ayo. Coba apa? Tentang apa? Ini ya, fase ini ya. Phases in product design and development. Sudah bisa dilihat? Ya, sudah bisa lihat semua ya? Poinnya ya, oke. Oke ya, jadi kemarin kita sampai ke phase ya, fase dalam desain dan pengembangan produk. Ada 9 nggak salah, 1, 2, 3, 4 9 fase ya, 9 tahapan. Ini secara teori ya. Secara umum biasanya perusahaan yang akan mengembangkan produk, membuat produk itu ada 9 fase yang dilalui. Ini salah satu teori. Ya, ini agak gangguan ya. Ya, kita next ya. Sudah tampil belum PowerPoint-nya? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, oke, dia ada gangguan sedikit. Belum, Pak. Ya. Ini sudah ada sebenarnya di saya upload di awal itu ya, jadi satu. Baik, saudara sekalian ya. Ya, jadi tahap berikutnya sebuah pengembangan ya, desain dan pengembangan produk itu bisa dilakukan dengan pendekatan PLC ya, product life cycle, siklus hidup produk ya. Produk itu punya siklus ya, punya alur ya. Dari awal nih ya, dari nol itu adalah introduction ya. Introduction itu produk ditawarkan gitu ya, sebuah produk baru selesai dibuat ya, sebuah produk baru selesai dibuat. Kalau penjual jamu ya, dia baru saja punya ide untuk membuat jamu ya, membuat jamu, mengumpulkan bahan baku, dikupas ya, terus digiling gitu ya, diperes ya, kasih gula dan sebagainya, makalah jadi jamu ya. Nah, jamu itu di tahap pertama ini, introduction ya. Nah, kita perkenalan. Dan nanti kalau udah agak lama, udah beberapa hari ya, 5 hari, 10 hari, berarti sudah waktunya udah lama ya, udah lama. Dan biasanya kalau memang produk itu disukai akan tumbuh gitu ya, produk itu akan tumbuh, growth ya, akan meningkat pada tahap growth, pertumbuhan. Kemudian kalau berkembang lagi, dia akan pada tahap maturity ya. Maturity itu kematangan ya, kematangan. Jadi
itu sudah agak lama dan cirinya apa? Salesnya tinggi ya. Di sini ada sales dan profit. Ya, penjualannya tinggi, sudah hampir ya menguasai pasar ya, di banyak pasar, dan ada di titik sampai titik puncak ini ya, puncak, tapi kemudian agak turun ya, melengkung gitu ya, turun. Nah ini tidak maturity. Ini yang kalau sebuah produk sudah berbahaya gitu ya. Orang mengenal, sudah sangat mengenal dan sudah mulai jenuh terhadap produk itu. Ya, jenuh sehingga penjualannya menurun nih ya, indikasinya menurun. Penjualan atau keuntungannya menurun. Nah, kalau sudah pada tahap decline, penurunan ini produknya menurun terus, penjualannya menurun terus ya. Tiarap gitu ya, tiarap. Ya, seperti kasus sekarang ini yang lagi ngetren ya. Kripto ya, cryptocurrency itu kan juga intinya orang diiming-imingi ya, iming-iming investasi, dinaikkan dulu ya, di up dulu ya, di up. Investasi 10 juta, oke, dalam waktu 1 bulan bisa dapat 15 juta ya. Wah, pasti orang akan tertarik gitu ya. Kayaknya ditanamkan terus ya, 15 juta tanamkan lagi, dapat 20 juta 1 bulan lagi. Ya terus tanamkan terus, di up terus ya, naik terus. Tapi suatu saat nanti down gitu ya. Uangnya hanya di nilainya kecil ya, maka banyak yang tertipu di situ. Nah, kita akan mencoba dengan produk life cycle ini bagaimana produk design and development dilakukan di tiap tahapan intinya ya, tiap tahapan bagaimana. Kalau di introduction tadi Anda dari grafik bisa melihat ya, waktunya masih baru, masih belum lama, produk masih baru dibuat gitu ya. Salesnya juga sampai sini ya, belum kelihatan, belum tinggi lah sales atau profitnya ya. Kita lihat kita masuk ke strateginya ya, sebenarnya ya, strateginya next ya. Jadi ini pada tahap perkenalan, introduction itu ya tadi produk belum lama, penjualannya masih sedikit, keuntungannya sedikit, maka strateginya ya desain produk yang awal. Jadi desain yang digunakan adalah desain yang sudah dilakukan oleh perusahaan ya di awal itu. Wih, biar kelihatan ya. Desain yang di awal itu ya. Jadi masih menggunakan desain awal aja. Di sini masih dalam tahap perkenalan. Tetapi kemudian pada tahap pertumbuhan, cirinya apa pertumbuhan? Coba saya pilih interaksi sedikit ya, tidak melihat, hanya melihat foto Anda ya, tapi foto dan huruf-huruf. Nah, coba tahap pertumbuhan cirinya apa dari tampil tadi, dari gambar tadi? Rahma Nurdiana ya, biar nggak ngantuk malam-malam harus. Cirinya apa? Silakan Anda boleh dibaca, boleh punya penjelaskan sendiri dengan gambar ini atau dengan gambar ini ya. Nah, tahap pertumbuhan apa cirinya, coba dilihat, penjualannya meningkat ya. Terus apalagi? Terus profitnya juga naik. Cukup itu? Iya. Ya, ini cara membaca gambar ya. Jadi Anda juga, menurut saya perlu ya cara membaca gambar, cara membaca tabel. Pada kondisi kita misalnya di tahap growth itu waktu ya, dari time itu produk sudah lama diperkenalkan ya, sudah agak lama itu ya. Dicirikan juga dengan penjualannya semakin meningkat ya, penjualannya tinggi dan semakin meningkat ya, penjualan dan profitnya. Nah, kemudian kita masuk ke strateginya apa? Berarti kalau produk tumbuh, penjualan meningkat itu berarti kan
banyak pesaing yang tertarik gitu ya. Banyak pesaing tertarik karena oh ini produk ini kok penjualannya meningkat, penjualannya banyak gitu ya. Ya contoh misalnya kalau kita lihat dulu minuman mineral ya, mungkin yang paling dikenal orang tuh Aqua ya, Aqua. Tapi kemudian seiring dengan gaya hidup yang semakin apa, cenderung ingin sehat dari masyarakat gitu ya, sehingga permintaan air mineral tinggi ya, tinggi. Nah tinggi berarti kemudian muncullah produk-produk baru ya, merek-merek baru yang sampai sekarang saya kira juga puluhan mungkin ya, puluhan air mineral itu ya mereknya. Nah itu ya pesaing pada muncul. Nah strateginya kita lihat di sini ya, dalam desain dan pengembangan produknya apa ya. Di sini bagian penelitian dan pengembangan mempunyai peran yang dominan kaitannya dengan mempertahankan kualitas dan keunikan produk ya, mempertahankan kualitas dan keunikan produk sehingga dapat menciptakan daya tarik yang baik kepada konsumen ya. Kata kuncinya adalah mempertahankan kualitas ya, mempertahankan kualitas dan keunikan produk. Ini saya kira yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Kalau yang tadi masih menggunakan desain awal gitu ya, desain produk awal, coba saya kasih tanda merah. Mempertahankan kualitas dan keunikan produk. Misalnya kalau Aqua, bagaimana kualitas ya, berarti kan dia melalui quality control ya, selalu diawasi produknya, kualitas produknya ya, melalui berbagai macam tahapan pengawasan ya. Keunikan juga dibuat ya, keunikan tuh eye catching kalau bahasa anunya ya, di market itu eye catching. Eye catching tuh gini. Kalau saya melihat Aqua kalau Aqua galon itu jarak berapa meter saya sudah bisa tahu bahwa itu produk Aqua. Oke, mungkin sebagai test case coba kalau Anda melihat Aksan Rifai coba kira-kira kalau Anda sendiri melihat Aqua galon dalam jarak berapa meter Anda sudah bisa mengenali Aqua kalau itu produk Aqua dari segi kemasannya ya Pak? Ayo, kira-kira berapa? Ya dari sisi itu ya, dari sisi produk keunikannya itu ya, eye catching namanya, eye catching. Jadi mata menangkap gitu ya, itu Aqua. Nah, ya jaraknya 100 meter bisa? 100 meter nggak bisa Pak, jauhan. Mungkin kalau dari kemasan Jauhan? apa itu yang dicucup itu loh Pak, itu kan ada Aqua juga yang dicucup itu Pak, kemasan. Aqua galon aja yang gampang, galon besar itu. Yang galon 19 liter itu. kalau dari 100 meter ya bisa Pak, dilihat dari logo dan gambarnya itu Pak. Bisa ya? Cirinya. Bisa dilihat ya. Ya. Oke, 100 meter ya, coba 100 meter. Apanya yang menurut Anda eye catching-nya itu apanya? Ayo. Gunungnya itu Pak. Eye catching itu ya, jadi kalau Anda lihat tuh, oh ini Aqua gitu, apanya? Gambar gunung. Kita perdalam lagi. Ayo, apanya? Bentuk botolnya, brandnya, tulisan brand yang ditempel, Ya itu atau tutupnya, atau semuanya? satu kesatuan. Semuanya, oh itu Aqua. Satu itu, Pak. Satu kesatuan, oke. Mungkin ada yang lain, pendapat yang lain. Dalam jarak 100 meter, kira-kira kalau Anda lihat, oh itu Aqua, itu apanya? Logonya, Pak, itunya ya, tempelan merek. Bentuk. Logonya, oke, logonya ya. Bentuk galon, oke. Warna galon Ya, Pak. itu namanya catching. Warna galon, ada yang sama nggak dengan yang lain? Nah, ini kan perlu juga. Ya, oke. Ya, jadi ini eye catching, mata menangkap, ya. itu penting bagi sebuah produk, gitu ya. Sehingga nanti Anda bisa menentukan, oh itu Aqua. Nah, ini sudah hebat kalau produk itu sudah sudah bisa dikenal konsumen dengan cara itu, sudah hebat, ya. Dan ini selalu dikembangkan, selalu dibuat ya keunikan produk ini di tahap pertumbuhan, sehingga nanti membedakan dengan pesaing
ya, membedakan dengan pesaing. Oke, ini tahap pertumbuhan ya. Dan tahap berikutnya adalah tahap kematangan, maturity. Ya, maturity itu berarti kan tadi saya singgung produk sudah lama ya, waktunya udah lama. Udah lama. Terus kemudian penjualannya sudah puncak ya, mencapai puncak, titik puncak sampai cenderung turun. Ya, cenderung turun. Itu kondisi ya, kondisinya. Strateginya kayak apa di bidang desain dan pengembangan produk? Ya kita lihat. Coba di sini melakukan modifikasi ya, modifikasi produk atau melakukan inovasi produk baru. Nah, ini yang perlu dilakukan. Produk desain pengembangan produknya adalah modifikasi produk ya, dimodif atau inovasi produk baru. Ya, inovasi produk baru. Ya, ini tahap yang memang harus dilakukan ya. Jadi orang sudah mulai agak jenuh gitu ya, agak jenuh dengan produk, sudah mulai meninggalkan gitu ya terhadap produk itu. Ya contoh misalnya sekarang produk minuman ya, kalau yang saya lihat ya, produk minuman itu kalau pasar-pasarnya anak muda seperti Anda kan sudah tidak tertarik lagi dengan minuman teh gitu ya, hanya teh, es teh ya, jeruk, es jeruk, nah, itu kan udah nggak menarik gitu ya, nggak menarik. Tapi bagaimana kondisi ini harus dirubah? Berarti minuman itu untuk golongan anak-anak muda sudah maturity ya, kematangan, sudah jenuh sampai pada grafiknya menurun gitu ya, sudah menurun. Nah makanya harus dilakukan modifikasi. Misalnya sekarang banyak minuman-minuman teh tapi dikasih apa busa, itu apa namanya? Ya. Minuman sekarang nggak busa ya, apa tirta sering minum tuh nggak? Kopi kasih busa, pokoknya dikasih ya, ya apa itu namanya, busa atau topping ya, topping lah, float ya, ya. Dikasih itu kan berarti itu ada modifikasi ya dari produk, bahkan inovasi produk baru mungkin ya, inovasi misalnya ya kayak saya lihat minuman kopi itu ya, inovasinya banyak ya, ada kopi hitam, kopi latte ya, cappuccino, itu macam-macam inovasi sebenarnya ya. Ada kopi pun ada yang americano, ada yang cafe latte ya. Americano itu yang biasa ya. Ya itu memang tahapan itu perlu ya, modifikasi produk. Ya nanti Anda bisa ngamati juga kira-kira produk yang jenuh itu apa. Itu lakukan modifikasi. Terus tahap kemunduran, nah decline tadi cirinya apa tadi cirinya? Coba Erna namanya, manggilnya Erna, A-nya banyak. Nah Erna, tahap kemunduran cirinya apa tadi? Dicirikan dengan usia produk yang sudah lama dan tingkat penjualan mulai menurun, bahkan sampai tingkat yang paling rendah. Oke ya, jadi intinya itu Pak, mulai konsumen itu tidak tertarik lagi dengan produknya. Ya, konsumen sudah tidak tertarik, tidak melirik ya. Anda bisa buktikan kalau di mall-mall itu produk itu sudah didiskon ya, diskon 100% misalnya ya. Itu sudah tetap nggak menarik itu ya. Kan ada ya, ada nggak diskon 100%? Ya. Ini kan dengan marketing ya, ada 100% ada ya. Diskon dulu 70%, nanti diskon lagi 30% ya. Ya, tetap ada harganya ya, ada harganya. Ya sudah didiskon gila-gilaan, tapi tetap orang konsumen nggak berminat gitu ya. Nah ini tahap decline ya, itu memang bisa terjadi. Nah kalau nggak menarik, diapakan produk itu ya? Kira-kira apa? Kalau nggak menarik, diapakan? Nggak menarik loh ya. Diobral mungkin. Diobral udah tetap nggak laku. Kan bisa jual rugi, Pak. 90%, 100%. Sumbangan yang membutuhkan, Pak. Jual rugi.
Nah, mungkin kalau bahasa kita disumbangkan ya, amal itu ya, sumbangkan. Ya ini bahasa kita, tapi bahasa bahasa bisnisnya tentunya agak berbeda ya. Jadi kalau sudah produk itu tahap decline, orang nggak mau ya diganti ya, di change ya, diganti. Contoh gini, mungkin saya memberikan contoh agak lama ya. Dulu ada sabun cuci namanya B29 ya. Pernah dengar? Generasi Anda ini? Enggak. Enggak, Pak. B29 pernah ya? Enggak Mungkin pernah. sekarang masih ada tapi terbatas itu ya, terbatas. B29 itu saya ingat betul waktu saya kecil itu favorit sekali, sabun colek ya, warnanya kuning, tempatnya plastik bulat gitu ya, kayak kaleng ya. Itu serbaguna ya, sabun itu sebenarnya karena memang dulu nggak ada, nyuci baju, nyuci piring ya, nyuci sepeda ya pakai itu gitu ya. Nah itu. Nah kemudian tahu-tahu dengan perkembangan zaman sabun colek ini hilang gitu ya, karena nggak praktis ya, dicolek kemudian harus di apa namanya ya, nggak praktis ya. Kemudian ada produk namanya Rinso ya, kalau Rinso udah tahu ya, Rinso menawarkan produk yang dengan tagline-nya apa, mencuci sendiri gitu ya, bahasanya kan mencuci sendiri. Baju pakaian tinggal direndam, kasih Rinso ya 15 menit direndam, setelah itu dikucek sedikit ya, udah bersih ya. Nah itu kemudian hilang ini produk merek B29 itu ya. Nah hilang, kita bisa lihat dari teori ini adalah decline ya, dia itu decline ya, dia menurun, sudah nggak ada peminatnya, maka kemudian dia mengganti ya, mengganti produk colek, sabun colek dengan sabun yang bubuk ya, sabun bubuk ya, kayak Rinso gitu ya. Bahkan sekarang udah berkembang lagi sabun cair gitu ya, sabun cair ya, sudah semakin praktis, semakin apa juga sehat gitu ya. Nah itu jadi penggantian ya, penggantian. Kayak sekarang kalau Anda lihat sekarang konsep-konsep warung ya, warung-warung yang dulu warteg ya, warung-warung pinggir jalan itu sekarang konsepnya kafe ya, harus dirubah kafe karena memang anak muda sebagai konsumen yang paling besar ya, dia akan bangga kalau ke kafe ya. Tapi kalau Anda mainnya ke warteg kan kurang oke ya, kayak malu-malu gitu ya, warteg atau warung-warung yang biasa kan gitu ya. Nah ini berarti itu juga sebenarnya pada tahap decline ya, kalau kita lihat dari sisi tadi warung tadi. Oke, next ya, kita sekarang masuk ke pendekatan dalam produk P3 itu perencanaan dan pengembangan produk ya. Perencanaan dan pengembangan produk, pendekatannya atau metodenya ada macam-macam ya, nanti macam-macam, ada 3 paling enggak ya. Pertama adalah sequential engineering ya, karena desain ya istilahnya engineering ya, jadi itu rekayasa sekuensial. Sekuensial itu yang kuno lah gitu ya, yang kuno, yang konservatif gitu ya. Kita lihat definisinya di sini ada proses perencanaan dan pengembangan produk dilakukan secara berurutan ya, secara berurutan. Tidak ada tumpang tindih antara suatu tahapan dengan tahapan lainnya. Namun apabila ada suatu tahapan yang salah, maka harus menunggu untuk melakukan tahapan berikutnya. Nah ini definisinya ya. Jadi berurutan, sekuensial itu contoh pernah ya, ini yang sebelumnya. Contoh ini ya. Nah ini ya, fase secara konvensional itu di sini ya, berurutan. Ada idenya dulu yang visibility analysis, product specification ya, product process specification ya, prototype dan seterusnya. Ini berurutan, ini sekuensial nih ya, berurutan. Jadi mungkin ini pola yang lama, sehingga kalau perusahaan mau membuat
desain ya, perancangan dan pengembangan produk atau P3 ya, urutan, cari ide dulu, idenya dari mana ya, bisa dari pasar ya, dari konsumen ya, dari pesaing, atau ide itu juga bisa aja dari merenung ya, orang merenung itu bisa aja mendapatkan suatu ide ya, mendapatkan suatu ide. Nah, bentuknya kayak apa kita lihat di sini ya. Nah ini ya, nah ini tadi yang bersama dengan tadi tahapan dalam sequential engineering ya, pencarian ide. Ya, ide sekali lagi bisa dari pribadi orang, dari konsumen juga bisa ya. Konsumen yang bagus itu kan yang cerewet ya, yang cerewet ya, banyak mengkritik, banyak ide ya. Itu bisa jadikan pengembangan produk ya, pengembangan produk. Saya pernah membimbing MBKM, mahasiswa MBKM ya, mungkin 2 tahun yang lalu. Dia bidangnya kewirausahaan, dia betul-betul membuat produk ya, jamu produknya ya, jamu. Waktu itu menarik, dia buat produk, kemudian dia ada dukungan dokumentasi ya, foto-foto, kemudian macam-macam produknya gitu ya, kemudian proses penjualannya dan sebagainya. Ada yang menarik ya, saya lihat sebagai konsumen ya, sebagai pembimbing dan sebagai konsumen. Yang pertama saya melihat, oke, kalau sisi rasanya, dia mengaku bahwa ini produk murni. Murni itu artinya ya bahan bakunya memang betul-betul dari bahan baku untuk membuat jamu ya, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna ya, tanpa pengawet. Karena dia buatnya itu malam ya, malam sampai pagi, terus pagi jam 7 itu sudah diambil oleh tengkulak lah ya, ya ada yang ngambil 20 botol ya, 10 botol dan sebagainya. Tapi kemudian saya melihat dari sisi konsumen tadi bahwa produknya itu pertama ini bottlingnya ya, pembotolannya itu agak kurang menarik. Karena apa? Pertama botolnya itu kayak botol aqua bekas yang 600 ml itu ya, tapi nggak dikasih merek, tapi terlihat kayak botol aqua bekas. Berarti nanti orang yang minum itu akan berpikiran bahwa persepsinya muncul ya, oh ini botolnya adalah botol bekas gitu ya, bekas aqua. Itu yang pertama ya, yang saya kira perlu kita kasih masukan. Terus yang kedua, dia botolnya seperti aqua 600 ml. Itu kalau untuk ukuran jamu terlalu banyak ya, terlalu besar botolnya. Nah kalau jamu ya ukurannya 250 ya mililiter, 1 gelas teh itu ya, jadi sekali minum, 2 kali minum. Anda bayangkan Anda membeli jamu tempatnya satu botol aqua 600 ml ya, lucu, aneh gitu ya, masa minum jamu sampai banyak sekali gitu ya, padahal itu jamu murni gitu ya. Nah ini ya, dan kita kasih masukan itu dan ternyata memang ya tadi kita mewakili konsumen gitu ya, mewakili konsumen. Jadi konsumen, kalau Anda minum misalnya beli botol-botol itu ya, yang minuman botol kopi susu misalnya ya, itu kan hanya kecil ya, 200 gram, 200 ml ya, 250 ml. Nggak mungkin sampai 600 ya, 600 tuh kayak minum, kalau air mineral ya mungkin logis ya, Anda sambil olahraga, badminton atau apa, minum air mineral yang 600 cc ya, mililiter ya, itu pantas ya. Tapi kalau produk jamu, produk kopi susu misalnya ya, macam-macam minuman itu saya kira ukurannya akan kecil ya, bagus ya, kecil ya. Ya itu ya, jadi tahapan SE adalah mencari ide ya, ide dan seleksi produk ya, desain produk pendahuluan. Idenya itu macam-macam ya, misalnya katakanlah Anda mau berbisnis ya, bisnisnya mau apa sih?
Misalnya Anda mau apa? Misalnya apa? yang punya kegiatan bisnis mungkin kecil-kecilan nggak apa-apa. Apa misalnya? Coba yang mau atau yang sudah punya kegiatan bisnis. Mas Tirta punya kopi pak. Kopi. Ya. Sama Mas. Mas Tirta Saya yang punya Tirta. Ya. Kopi. Kopi apa? Kafe gitu. Tirta. Iya Pak, Di daerah mana? di Solo Pak. Oh, Solo. Malah jauh sekali. Iya Pak. Solo di mana Solo? Tenda Biru. Tahu Tenda Biru Solo? Oh enggak Pak, kalau saya Solo itu di Tenda Biru. Wah, apa gue salah dekat ya? rumah Pak. Dekat? Di dekat rumah Pak. Oh, dekat Daerah rumah. Madu. Oke, artinya kita akan coba lihat dengan ini ya, tak sequential engineering ini ya. Usaha apa? Kopi lah ya. Itu kan dalam konteks beverage ya, minuman. Tentunya idenya awal mungkin akan muncul ya, mau usaha minuman. Apakah kemudian muncul macam-macam ya? Apakah itu bisa teh, bisa kopi, bisa susu, atau minuman jahe ya, dan sebagainya ya, beverage. Nah, kemudian biasanya kan ide itu muncul ya, macam-macam. Nah, kemudian berikutnya apa? Seleksi produk. Ya, seleksi produk ya berarti sudah menentukan dengan banyak pertimbangan tadi ya, banyak pilihan tadi, kemudian menentukan usaha kopi misalnya ya, minuman kopi misalnya ya. Kopi pun nanti akan masih beragam gitu ya, masih beragam. Apakah kopi bubuk murni, apakah kopi cafe latte, apakah cappuccino ya, apakah americano ya, gitu ya Mas Tirta ya. Kan macam-macam gitu ya. Nah, itu udah padahal itu sudah kopi ya. Kopi masih banyak. Artinya bisnis itu nanti mau dikerjakan semua atau tidak ya. Jadi sebenarnya bisnis itu walaupun kecil ya, tapi sebenarnya itu rangkaiannya luas gitu ya pada saat menentukan. Contoh bisnis ayam itu macam-macam ya. Apakah Anda mau bisnis telurnya, penetasan ya, bisnis anak ayam ya, hanya feeding itu membesarkan tok, kemudian nanti kalau udah kira-kira sudah bisa hidup lah itu ya dijual, atau Anda mau bisnis daging ayam ya, ayam yang sudah besar kemudian dijual. Nah, itu macam-macam ya, jadi macam-macam. Contoh tadi ya, kopi macam-macam, nanti produknya macam-macam ya, kopi campur kopi macam-macam. Nah, nanti baru ada desain produk modal buat ya. Desain penjualan itu desainnya bagaimana ya, mau menetapkan berapa macam ya, berapa macam itu terkait juga dengan desain proses pendahuluan ya. Nanti ada peralatan yang mendukung atau tidak ya, ada apa namanya tenaga ahlinya gitu ya. Sekarang chef itu kan gengsinya tinggi ya, chef itu gajinya besar ya. Nah itu ya, desain pendahuluan. Terus kemudian diuji ya. Biasanya bisa aja uji secara terpisah gitu ya. Terpisah itu ada produk-produk yang dibuat kemudian diujikan pada konsumen, atau memang sudah di tempat kafe itu ya. Tempat kafe itu sebenarnya sarana untuk menguji juga ya. Dan harusnya terbuka ya, silahkan terbuka, konsumen memberikan komentar apapun, itu justru bagus bagi kita yang punya usaha ya, itu masukan. Saya pernah juga di daerah Magelang ya, bakmi godok. Mungkin saya pernah cerita ya. Magelang itu terkenalnya bakmi ya, bakmi Magelang gitu ya. Cirinya, kenapa saya senang bakmi daerah Magelang itu karena pertama ayamnya kampung ya. Jadi kalau Anda
makan bakmi rebus atau goreng di daerah Magelang, Jogja ya, Klaten ya, Purworejo itu ayamnya ayam kampung. Terus yang kedua tanpa kecap. Nah ini yang menarik ya, tanpa kecap. Tapi kalau Anda makan bakmi goreng atau rebus di Semarang, pasti kecapnya nggak karuan banyaknya ya. Dan kecap ini membunuh rasa. Kalau saya kecap itu membunuh rasa ya. Jadi rasanya hanya manis gitu ya. Makanya saya senang kayak mie godokku ya daerah Magelang, Purworejo ya, Jogja itu kuahnya putih gitu ya, putih ya, karena kaldu ayam tanpa kecap. Nah ya, saya pernah waktu itu mampir di dekat alun-alun Magelang itu. Terus kemudian kita makan sore-sore mie rebus gitu ya. Itu ternyata baru ya, warungnya baru buka, tempatnya yang nggak begitu besar gitu ya. Dia ada chefnya yang masak juga, dan anak muda yang memiliki anak muda ya, karena dia yang ngatur-ngatur tuh saya kelihatannya. Dan dia terbuka, setelah kita makan dia langsung mendekati ya, minta respon. Responnya kayak apa? Ya kita sampaikan ya, konsumen apa adanya ya. Mungkin kalau ukuran saya orang-orang tua gitu kan, wah bakminya terlalu banyak gitu ya, jadi seolah makan tuh nggak habis-habis gitu ya, bakminya terlalu banyak. Ya terlalu banyak bakminya, mungkin ayamnya kurang gitu ya. Ya pengennya yang enak ya. Ya tapi dia untuk masukan bagus ya, dari konsumen siapapun dimintai komentar ya. Dimintai komentar. Nah ini ya, ini pengujian juga sebenarnya, pengujian. Nah kemudian dari masukan-masukan konsumen beberapa hari ya, mungkin 1 bulan 2 bulan baru bisa menentukan desain produk akhir. Nah, seperti mungkin di tempatnya Tirta ini, kalau kopi apa americano gitu, ada nggak mas americano? Itu yang seperti apa gitu ya? Karena saya juga sering mengamati ya, kalau di Jiko ya, Jiko. Ada yang tahu singkatan Jiko apa? Donat Jiko. Ayo apa? J-nya apa? Itu donat asli Indonesia berarti ya, asli Indonesia. Yang penata rambut itu sama namanya, miliknya dia ya. Kita asal Coba, makan biasanya kok, nggak pernah Johnny lah. Oh, nggak pernah makan donat ya. Ya sisi manajemennya aja kita lihat ya. Jiko, J itu kalau nggak salah apa ya, Johannes pak ya. Penata rambut itu, dia penata rambut tapi dia punya perusahaan Jiko yang di Singapura juga ada, di Malaysia juga ada ya. Nah, saya sering ngamati ya, kadang beli cafe latte itu ya di Jiko itu ya. Kadang hasilnya beda-beda ya, chefnya beda ya, baristanya beda, itu hasilnya beda-beda. Ada yang manis sekali gitu ya, ada yang nggak panas ya, macam-macam ya. Nah ini, nah itu tentunya nanti ada standarisasi ya di desain produk akhir. Kalau desain produk akhir sudah bagus, sudah mungkin mendekati 90%, baru produksi massal kan ya. Massal itu artinya ya rumus atau resep yang seperti tadi ya, yang sudah ada perbaikan, itulah yang nanti dibuat gitu ya. Nggak ada kapasitas, ada termasuk nanti ada perencanaan kapasitas produksi. Ini ya, ini secara sekuensial, berurutan gitu ya, secara berurutan. Sequential engineering. Baik, kemudian next kita masuk ke metode yang lain ya. Coherent engineering. Nah, ya coherent engineering atau CE. Ini lebih modern. Ya, lebih, karena tadi ada kelemahan-kelemahan dari CE tadi. Ya, kelemahannya itu apa? Berurutan, berarti butuh waktu lama kalau membuat produk gitu ya. Ada idenya dulu, tes pasar ya, membuat rancangan dan sebagainya.
Maka muncullah metode yang kedua, CE ya, Computer Engineering. Nah, apa itu definisinya? Kita bisa lihat di sini ya. Ada yang mengatakan pendekatan sistematis dan terpadu pada proses perancangan dan pengembangan produk dengan menitik beratkan pada pemenuhan harapan konsumen. Nah, coba ini saya merah ini biar kata kuncinya ya. Jadi pemenuhan harapan konsumen ya. Kayak misalnya teh sosro, dia menduga ada konsumen yang seneng teh tawar gitu ya, teh tawar, maka dibuatlah teh tawar. Mungkin kalau sekelas sosro itu produksinya bisa efisien ya, efisien. Dia berani membuat teh tawar walaupun mungkin tidak begitu disukai oleh konsumen ya, tapi kosnya kan kecil ya, kosnya kecil. Terus yang kedua, perancangan produk dengan bantuan teknologi rekayasa komputer ya, bantuan teknologi rekayasa komputer. Nah, berarti sudah computerized untuk peningkatan mutu produk ya, komputerisasi. Terus yang ketiga, mengatakan perancangan produk dengan memperhatikan aspek-aspek non teknis ya, ini ya, memperhatikan aspek-aspek non teknis ya. Non teknis itu misalnya kalau membuat produk ya, produk apa misalnya tadi kafe gitu ya, kafe itu non teknisnya kan juga banyak ya. Misalnya katakanlah apa kondisi cuaca misalnya ya, hanya yang tidak bisa dikendalikan gitu ya, cuaca atau mungkin pada saat hujan, ini kan juga menjadi masalah gitu ya, memunculkan problem. Atau mungkin masalah-masalah lebih luas di sini ya, masalah penjualan, keuangan ya. Ya, penjualan itu maksudnya kira-kira di mana tempat yang cocok untuk memasarkan. Ya, masalah sumber daya manusianya, kira-kira kalau tadi membuat kafe macam-macam produk, kira-kira baristanya ada enggak gitu ya, baristanya ada atau enggak. Ya, saya senang kalau bicara tentang kopi itu, senang ya, saya pecinta kopi juga, pecinta, jadi saya senang mencoba kopi. Jadi kalau saya pergi kemana-mana itu pasti mencari kopi ya, karena saya di Medan tuh enak ya, kopinya enak. Terus di Malaysia pernah ya, Malaysia tapi di daerah pesisir itu ya, di mana itu, IUM itu pernah ya. Ada penjual kopi plastikan biasa ya, saya beli ya, walaupun sampai di rumah nggak karuan ya, rasanya nggak karuan, kopi sana nggak tahu kopi apa ya. nggak jelas rasanya itu ya. Itu. Terus saya kemarin ke Bantul, Jogja, ada yang tahu kopi panggang? Kopi panggang tuh kayak resto tapi di pegunungan ya, di atas gunung, yang dulu ada kecelakaan bis itu ya. Nah, itu lewat daerah situ ya. Itu saya pernah ke situ juga ya, beli kopi walaupun hanya sedikit gitu ya, tapi senang gitu ya. Senang pokoknya kita coba. Pernah kopi luwak juga ya, kopi luwak asli gitu ya, kopi luwak. Tapi kemudian saya berpikir kalau kopi luwak ini kok kayaknya meragukan karena kopi luwak kan kotoran luwak ya. Kopi yang dimakan luwak terus jadi kotoran baru diproses. Nah ini ya mungkin kalau saya melihat kok ragu-ragu ya, halal haramnya ragu-ragu. Mending ditinggalkan. Ya ini CE. Terus ada yang mengatakan pendekatan masuk proses perancangan dan produk diserahkan kepada suatu kelompok kerja ya, kelompok kerja lintas fungsi ya. Ini mungkin agak menarik ya. Jadi ada tim gitu ya. Kalau membuat desain produk ya ada timnya yang dari lintas fungsi ya, dari macam-macam ya. Ada bagian desain, ada bagian marketing, ada bagian produksi. Artinya kalau mendesain produk itu bisa nggak diproduksi? Nah ya, mesin-mesinnya mendukung atau tidak.
dari sumber daya manusianya, ada nggak sumber daya manusia yang bisa mengawal produk itu. Nah, ini sudah dipertimbangkan ya. Jadi ini company lebih menunjukkan computer engineering ya. Bentuknya kayak apa? Nah, berbeda urutannya ya. Jadi kesimpulannya adalah tahapannya lebih pendek ya. Idenya langsung dari customer ya. Ini yang utama adalah kalau di CE adalah dari customer, dari konsumen. Jadi sekarang kan banyak ya, kalau kita lihat produk kopi yang baru gitu ya, yang kemudian bagi konsumen yang tidak senang manis ya, biasanya kan kopi campur gitu ya, kemudian sekarang dibuat sendiri, gulanya dipisah gitu ya. Nah, nanti terserah mau banyak atau sedikit pemakaian gulanya. Nah, ini saya kira juga dari customer ya, customer yang dia memberikan masukan ya, memberikan masukan terhadap produk. Nah, nanti yang menggunakan dan membeli adalah customer ya, sehingga produknya juga dari customer. Terus perbedaannya juga pada saat mendefinisikan produk itu sudah melibatkan berbagai macam bidang ya, bidang engineering, bidang production ya, bidang bisnis, bidang supplier, itu sudah diperhitungkan. Hanya pada saat menentukan produk itu kalau suppliernya ada enggak gitu kan gitu ya. Ya. Suppliernya ada enggak, supplier bahan baku. Kalau tadi mengatakan kopi ya, supplier kopi harus dipastikan gitu ya. Tapi kalau kopi saya kira Indonesia termasuk daerah penghasil kopi yang sangat luar biasa ya. Terus dari si bisnis itu berarti menguntungkan atau tidak gitu ya. Kalau membuat ini ya, mendefinisikan satu produk itu menguntungkan atau tidak. Baru kemudian desain ya, desain juga melibatkan banyak fungsi, marketability, productability ya, testability ya. Desainnya itu bisa diuji atau tidak ya, diujikan pada customer. Bagaimana kinerjanya, estetikanya ya, produk itu kan perlu estetika ya. Contoh di tempatnya Tirta ini buat kopi nanti, tapi yang beli kasih tempatnya plastik gitu ya. Wah, plastik kasih sedotan biar yang beli ya. Kalau yang keren kan pakai cup ya, cup yang bagus ya, cup yang ukurannya pas ya, itu estetik ya, estetika. Ini sekarang menjadi keunggulan juga estetika itu ya. Hanya memang diperhatikan ya, diperhatikan. Karena tadi konsumen merasa bangga ya. Jadi ada mungkin kualitas produk tidak bagus, tapi konsumen bangga kalau membawa produk itu ya. Ya, bangga. Terus juga desain memperhatikan assembly ya, serviceability, cost ya, quality, reliability ya, itu sudah diperhatikan. Baru kemudian verifikasi, baru production ya. Verifikasi itu kayak ya tadi prototipe ya, prototipe yang dipamerkan ke konsumen ya, diperlihatkan pada konsumen. Kalau sudah ada masukan baru production ya, production. Baik, ini pendekatan CE. Coba Anda mungkin coba di produk tertentu ya, misalnya sebentar. Ya, kadang produk tertentu itu ada tulisannya ya, CE. Kalau HP ada nggak coba? Nggak ada ya. Laptop biasanya ada ya. Laptop itu biasanya
ada CE. Itu berarti cara membuatnya adalah dengan coherent engineering ya, biasanya di apa di tempelan-tempelannya itu ya. Ya ada CE. Kalau HP saya lihat kok di balik HP itu biasanya ada nggak? Ya karena CE ini juga sudah sebenarnya pendekatan yang sudah agak lama ya. Oke, ini bentuk CE. Oke, ada dua pendekatan. Oke, mungkin ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan atau mungkin tanggapan. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Sekar, coba Sekar ada pertanyaan nggak? Sekar langit, namanya mantap ya, Sekar langit. Bunga yang di langit, bunga di awan-awan. Belum ada, Pak. Hah? Belum ada. Belum ada ya. Oh, Khalifah ini ngantuk atau Khalifah Nur? Belum ada, Pak. Oke. Ya, ini wah, konsep kok ya, jadi teorinya dulu. Baik. Yang kedua, yang kita masih punya waktu ya. Yang ketiga, sekarang ini agak menarik ya, quality function deployment. Wah, sok bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Pendekatan ini ya, pendekatan IFD. Deployment fungsi kualitas, jadi menjabarkan ya, memaparkan fungsi kualitas. QFD ya, nama kerennya QFD. Kita lihat dulu definisinya dulu ya, definisinya dulu. An approach that integrates ya the voice of customer. Nah, apa voice of customer? Apa voice itu? Voice apa voice? Voice. Anda kan sering voice ya? Suara. Ya, suara. Ya, pendekatan yang mengintegrasikan voice of customer, suara konsumen, Aspirasi. input, ya aspirasi ya, into both product and service development process. Jadi ini dasarnya suara konsumen yang kemudian dikembangkan dalam produk atau jasa, ya, dimasukkan dalam proses pengembangan produk dan jasa. Suara konsumen. Nah, sebenarnya jadi dengan tadi juga ya. Ide itu dari konsumen, tapi ini memang khusus konsumen. Maksudnya apa? To ensure that customer requirement are factored ya into every aspect of the process ya, untuk menjamin bahwa kebutuhan konsumen itu ditampung ya, faktor itu disimpan ya dalam setiap aspek proses ya, aspek proses. Ya jadi intinya ini EFD itu dasarnya suara konsumen ya. Kemudian pendekatan mungkin agak rumit sedikit, kita lihat di sini ya. Ya ini definisinya dulu ini. Ya, product design process using cross functional team ya, hampir sama dengan tadi ya, CE, cross functional team fungsional yang dari beberapa keahlian. Ada marketing, engineering, manufacturing ya, designing dan sebagainya. Translate customer preferences into specific product characteristic ya, menerjemahkan ya sini, dia menerjemahkan preferensi konsumen. Preferensi itu apa ya? Kesukaan gitu ya, ke dalam produk tertentu. Terus involve creating 4 tabular matrix ya, or houses ya. Jadi ada 4 tabular matrix, 4 tahapan gitu ya. Atau house, sehingga nanti disebut juga dengan istilah apa? House of quality ya, rumah kualitas ya. 4 tabular matrix, 4 matrix. Matrix pertama apa? Breakdown product design into increasing level of detail. Ini bagiannya benar. Oke. Ya, ini tahapannya ya. Quality function tahapannya adalah identify customer want ya.
ya, keinginan konsumen. Nah, ini saya kira yang berkembang. Walaupun juga pertentangan juga ya, keinginan konsumen macam-macam, kadang perusahaan tidak bisa menerjemahkan, mengikuti gitu ya, atau memenuhi secara total. Itu ya nanti bisa kita diskusikan ya, apakah usaha itu selalu memenuhi keinginan konsumen terus ya, atau bagaimana. Nah, mungkin bisa kita bisa didiskus ya. Identifikasi, kemudian yang kedua identify how ya the good or service will satisfy customer ya. Bagaimana berarti dari pihak perusahaan, bagaimana produk atau jasa itu bisa memuaskan keinginan konsumen ya, bagaimana berarti caranya, bagaimana perusahaan. Kemudian relate ya, mengkaitkan, menghubungkan antara customer want and to product how ya. Jadi mengkaitkan ya, menggadukkan menggadukkan bahasa Indonesia apa? Menggadukkan apa? Menyatukan, Pak. Menyamakan, Pak. Gaduk ya. Ya, mau menyatukan lah ya, menyatukan. Konsumen itu punya keinginan tertentu, tapi perusahaan bagaimana, mampu atau tidak kan itu ya. Ini ada relate ya. Sehingga nanti hubungannya kuat enggak ya, keinginan konsumen dengan kemampuan perusahaan itu dalam konteks hubungan yang kuat atau yang lemah gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Kemudian mengidentifikasi relationship between the firm how ya, mengidentifikasi hubungan ya, bagaimana perusahaan bisa mengerjakan. Develop important rating ya, tingkatan ditentukan juga, tingkatan yang tinggi, yang rendah, yang mana gitu ya. Terus evaluate competing product ya, mengevaluasi produk yang kompeten itu ya apa yang dibuat ini ya. Oke, kemudian next kita lihat ini menarik ya. Ya ini ya, house of quality ya, istilahnya itu house of quality, rumah kualitas ya. Materinya tadi ada 4 ya, ada 4. Pertama ini yang biru yang kiri ya, customer requirement, kebutuhan konsumen. Kemudian desain ya, desain requirement ya, kebutuhan desain perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tadi kayak apa. Terus competitive assessment ya, penilaian pesaing juga ya, pesaingnya seperti apa. Perusahaan nggak bisa menghasilkan barang tanpa melihat pesaing ya. Tahu-tahu nanti barang saya kok nggak laku ya, barang saya kok pembelinya semakin turun ya, karena nggak melihat pesaing. Terus keempat di bawah ini ya, specification or target value. Jadi ini apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya, produk atau jasa yang seperti apa yang bisa dibuat ya untuk memenuhi konsumen tadi, karena juga melihat kemampuan perusahaan. Nah, oke, coba kita lihat ya. Next di sini ini agak rumit. Wah, rumit kecil nggak bisa di. Kita lihat di sini ya. Coba saya nggak lihat juga, saya besarkan ya, mudah-mudahan. Nah, house of quality example ya, contoh house of quality. Oke, kita lihat pelan-pelan di sini. Sorry. Jadi customer requirement ya, kita berteman pada kotak tadi ya, paling kiri tadi ya. Easy to close, stay open on a hill, easy to open, doesn't leak in rain, no right noise, tidak gaduh di jalan. Ini kira-kira produk apa ini? Nah, coba kita agak analisis ya, kira-kira produk apa ini? Ini keinginan konsumen ya, customer requirement-nya ini, important to cost-nya. Jadi ini skalanya ya, 75332 itu skalanya. Berarti konsumen itu yang penting adalah easy to use, to close, easy to close.
kemudian stay open on a hill. Tetap terbuka on a hill ya, dalam di atasnya gitu ya. Udah dibuka, doesn't leak in rain ya, tidak leak itu apa ya? Jadi kalau hujan itu tidak masalah, no road noise, tidak ada kegaduhan gitu ya. Nah, kemampuan perusahaan punya ini ya, engineering class karakteristiknya di perusahaan di sini yang atas ini. Energy need to close door ya, door seal resistant, check force on level dan seterusnya. Oke, ini anu, kita lihat teorinya dulu. Ini contoh udah produk ya, coba. Nah ini ya, house of quality, ini produk Fustel salah ya, Fustel. Kamera ya, lightweight. What the customer want ya, customer requirement atau what customer want. Jadi ini beberapa indikator dari produk kayaknya anu ya, kamera. Jadi kamera itu kan indikatornya lightweight ya, apa nyalanya itu ya, cepat gitu ya, mudah digunakan, easy to use ya, kemudian reliable itu handal ya, handal itu berarti kamera itu kan kadang kalau ada embun ya, kadang kacanya kan embun gitu ya. Nah itu berarti nggak reliable. Jadi kalau musim kadang pagi itu kadang ada embunnya. Terus easy to hold steady ya, mudah untuk disiapkan, praktis gitu ya. No double exposure. Tidak pernah ada mengekspor double ya, gambarnya keluar double lah ya. Nah yang paling penting adalah reliable di sini ya, rankingnya paling tinggi 5, highest gitu ya. Jadi kalau orang memilih kamera, menurut konsumen itu lebih ke kamera itu reliable ya, handal ya. Pada saat hujan dipakai juga bisa, pagi hari berembun juga nggak masalah, nah itu ya reliable ya. Terus kemudian kemampuan perusahaan di sini ya, kemampuan perusahaan atau relationship ini ya. Nah ini ya, what we can do, how the organization is going to translate customer want into product and process ya. Jadi kemampuan perusahaan di sini ya, low efficiency requirement ya, aluminium komponen ini yang dipunyai perusahaan ya, auto exposure. Auto expose ya, jadi kan ada kamera yang di style ya, berapa detik cepret ya, atau film advance ya, ergonomi design ya. Ergonomi design itu kamera yang kalau di style ya, dipegang nyaman gitu ya, nyaman, nah, itu ergonomi design. Terus ini ada kemampuan perusahaan ya. Terus digadoke hasilnya macam-macam ya. Ada yang sangat kuat nih ya, high relationship nih, poin 5 ini. Ada titiknya ya, bulat ada titiknya ini. Yang high relationship ada 2 ya, tapi nggak penting sebenarnya ya. Karena di sini rankingnya 1 ya, nilainya kecil. Terus medium relationship itu yang bulat tok ya, 3, nilainya 3. Tapi yang titik biru ini low relationship, nilainya 1. Jadi nanti Anda bisa mengalihkan ya dengan ke relate hubungan tadi, baru diperoleh ini ya, our important rating.
ya rating penting ya, rating penting yang diperoleh oleh perusahaan tuh ini. Gitu ya, intinya di situ. Ranking tertinggi mana? Ya, nomor berapa? 32 Pak. Angka 32 ya. Angka 32 kita bisa lihat di sini ya. Angka 32 itu berarti yang penting itu adalah di sini bahwa perusahaan itu harus memiliki auto film advance ya. Apa istilahnya apa kalau di kamera ini? Auto film bisa jepret sendiri gitu. Auto film advance ini kemampuan perusahaan yang easy to use ya, mudah digunakan, reliable dan no double exposure ya. Ini penyimbang nilainya kan di sini. Berarti kan 4 kali berapa ini? 3 ya. 12 ya, ditambah 5 kali 3 tambah 15. 27 ya, 27 tambah 5. Ya, 1 dong, 1 kali 5. Berarti tambah 5 berarti ada 32. Ini yang tertinggi. Yang penting ya, yang penting bagi konsumen dan bisa dipenuhi perusahaan di sini. Yang paling tidak penting adalah nilai 9 ya, 9 ini ya. Jadi aluminium komponen, nah itu aluminium komponen enggak menjadi penting bagi konsumen gitu ya. Ya mungkin sekarang ada teknologi lain, kalau kamera itu sudah bukan aluminium ya, apa kayak plastik gitu ya. Nah, ya ini satu contoh di produk kamera ya, dari keinginan konsumen sampai menentukan our important rating ini. Terakhir ini ya, our important rating ini. Oke. Kemudian next ya, Mas Quality sequence indicated how to deploy resources ya, bagaimana mendeploy resources to achieve customer requirement. Mendeploy itu yang bahasa Jawa dideploy sebenarnya dijabarkan gitu ya, sebenarnya dijabarkan untuk mencapai kebutuhan atau keinginan konsumen ya. Di sini ada apa namanya, pertama ya, host pertama itu tadi customer requirement digaduke dengan desain karakteristik. Rumah kedua apa, desain karakteristik dijadikan dengan spesifik komponen. Rumah ketiga spesifik komponen digadukan dengan production process. Ini tahapannya ya. Rumah keempat production process digadukan dengan quality plan ya. Ya akhirnya nanti kan akan tercipta, oh kualitas yang bisa saya ciptakan itu seperti ini ya, gitu ya. Ya ini contoh kayak produk-produk ya, minuman ya, Tongji ya, sering saya mencontohkan Tongji itu kan, kemudian muncul desain akhir ya, sebuah produk Tongji, teh Tongji ya. Kalau di kemarin saya ngamati jalan-jalan gitu ya, ada penjual Tongji 2 ya, satunya tea house ya, tea house itu paling premiumnya lah ya, paling top itu 12.000. Saya pernah beli di situ ya. Terus saya mencoba membeli sebelahnya itu di CL nggak salah ya, sebelahnya itu yang counter kecil-kecil ya, itu hanya 7.000 nggak salah ya, 7.000. Padahal mereknya sama, cupnya sama, tapi bisa menerjemahkan kualitasnya berbeda ya, berbeda. Ya ini hasil quality, kemudian hasil quality example lah, ini tadi kamera tadi ya. You have been assigned ya, kamu sudah menugaskan secara temporary to a KFD team ya. The goal of the team is to develop a new camera design. Nah, jadi ini suatu perusahaan ingin mengembangkan suatu kamera ya. Kemudian dia membentuk tim. Tujuannya to develop a new camera design, untuk mengembangkan sebuah desain kamera yang baru. Wah, ya ini pada saat sekarang sangat penting ya, pendekatan seperti ini ya, mengembangkan produk baru
apapun ya, produk baru. Mungkin tadi beverage ya, minuman juga sama ya, pengembangan produk baru minuman atau makanan misalnya ya. Ya, makanan atau mungkin usaha-usaha apapun, saya kira bisa kita amati ya dengan pendekatan ini. Ya, untuk mengembangkan itu maka, nah ini ya langkahnya. Ya, langkahnya ini ya tadi ya, customer requirement. Ini metriknya dulu kita lihat. Customer importance-nya ya, target value. Nah, ini yang pertama. Terus kedua kita melihat, nah customer ini melalui kuesioner. Jadi seolah kita menanyakan pada pengguna kamera, kalau Anda punya kamera itu apa yang menjadi penting bagi Anda, gitu ya. Oh, dia mengatakan ada 3. Lightweight, lightweight itu pencahayaan ini ya. Coba yang hobi kamera coba nih, Aksan, tahu kamera nggak? Lightweight itu bobot bobot ini ya hasilnya gitu ya, terang tidaknya dia. Biasa naik serinya Pak. Serinya ya, apa istilahnya kalau seri itu 5D kalau apa sih? 5 sampai 4 lah. Di HP juga ada ya, berapa pixel ya, bukan megapiksel itu ya. Oh, kapasitasnya ya. Ya, ini yang dibutuhkan konsumen ya, easy to use, mudah digunakan ya. Kalau saya sekilas melihat kamera itu kan ada dia film benda bergerak itu ya, dipasangin muter, dijepret bisa berhenti, misalkan ada itu ya. Pokoknya ada produk yang bisa lakukan, atau mungkin benda jatuh gitu ya, difoto jebret, bisa nggak berhenti ya. Kalau nggak kan kabur ya, easy to use atau reliable tadi ya, kehandalan ya, kehandalan itu ya awet juga ya. Ada 3 ini, 3 yang penting ya, komponen paling penting. Lalu kita lihat sekarang customer importance-nya yang mana ya, berapa saja. Oh, ternyata yang paling dipentingkan adalah lightweight ya, 3 ya. Yang nilai tinggi itu yang paling disukai ya, paling prioritas karena nanti menimbulkan bobot yang tinggi. Easy to use ya, mudah digunakan. Reliable nomor 1, bobotnya 1 ya, paling kecil. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat yang ini ya, korelasinya. Coba kita lihat. Nah, korelasinya ini baik itu ternyata terkait dengan aluminium part. Ini pihak perusahaan ini ya, aluminium part, autofocus ya, auto exposure ini yang dimiliki oleh perusahaan, digadukkan tadi ya, dipadukan dengan customer requirement. Ya, ini high relationship, terus ini autofocus juga high. Ini kok kotaknya satu-satu ya, salah ngutip ini. Ya, di sini bunganya kemudian bisa dihitung ya, 3 kali berapa, coba ada perhitungannya di sini ya. Ya, hasilnya 5. Berarti kalau kok 5, 3 itu kok tadi 5 ya. Target values for engineering characteristic ya, targetnya 5, 1, 1. Ini teknis saja ya, tapi yang penting kita mendapatkan skor ini ya. Berarti yang paling target nilainya itu yang paling diutamakan ini peran aluminium part ini ya dalam perusahaan itu ya, fungsi atau komponen yang dimiliki ya, aluminium part. Terus yang kedua ini autofocus sama auto exposure. Nah, ini sama dengan tadi ya, oke. Ya, oke. Sekarang ya, itu gambaran bagaimana menggunakan QFD ya, Quality Function Deployment. Ini sebenarnya bisa untuk riset ya, riset. Tapi ini konsep
dasarnya aja, ya konsep awalnya. Anda bisa riset menggunakan pendekatan KFD ini. Nanti mungkin kalau ada yang pengen skripsi dengan ini bisa. Ya. Oke, saudara sekalian, itu mungkin ya kita malam ini adalah metode ya, mempelajari metode dalam P3, perancangan dan pengembangan produk ya, product design and development. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ya mungkin ada unek-unek, nggak apa-apa, kita biasakan discuss itu ya. Oke, materi saya tutup ya, saya buka semua. Ada pertanyaan atau komentar? Oke ya, baik, kalau belum ada ya nggak apa-apa. Baik sekalian ya, saya kira waktunya sudah malam ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan wawasan ya pada Anda. Saya mengingatkan bahwa ini dasar ya, prinsip-prinsip manajemen rasional. Jadi Anda belum masuk ke advance-nya ya, dasarnya dulu sampai nanti 14 kali pertemuannya. Ini sudah pertemuan ke berapa? 5 ya? 5 atau 4? 5 ya? Berarti nanti 7 ya? 7 ujian mid ya? 2 kali lagi ujian mid. Midnya berarti pas lebaran ini. Ya, saya kira itu sekarang ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan baik ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, baik ya. Terima kasih, Pak. Jadi sama-sama ya, selalu.